Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal pengantar manajemen prinsip dan proyek dengan studi kasus rekam medis elektronik klinik Mutiara Visio dengan kelompok. Yang pertama saya sendiri Ahmad Iqbal Arbani, ada Fauzi Rahmat Saputro, Fadil Hafiz Sidik, Widya Safia, dan Bintang Arya Pratama. Mulai dari bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai bidang termasuk kesehatan semakin bergantung pada sistem digital untuk mendukung operasionalnya. Salah satu penerapannya yang penting adalah dalam pengelolaan rekam medis. Rekam medis elektronik (RME) merupakan sistem yang memudahkan akses penyimpanan dan pengelolaan data medis pasien secara digital sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta efisiensi operasional klinik. Klinik Mutiara Visio sebagai salah satu klinik yang memberikan layanan fisioterapi menghadapi tantangan dalam mengelola rekam medis pasien. Pengelolaan rekam medis secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, rentan terhadap kehilangan atau kerusakan data, serta kurang efisien dalam akses informasi dengan jumlah pasien yang semakin meningkat. Kebutuhan akan sistem RME berbasis web di klinik Mutiara Visio menjadi penting untuk diterapkan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan akses yang cepat dan tepat kepada tenaga medis terhadap riwayat medis pasien, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan medis yang baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya di bab 2. Bab 2. Persiapan dan perencanaan. A. Project Charter. Project Name: Rekam medis elektronik klinik Mutiara Visio. Project Description: aplikasi seluler untuk melihat profil klinik, registrasi kunjungan, dan penyimpanan laporan pasien rekam medis. Project Objective: yang pertama ada memfasilitasi pasien agar lebih memudahkan pemeriksaan dan pendaftaran. Yang kedua, ada pencatatan rekam medis pasien. Project is considered successful when: yang pertama, aplikasi bisa diakses melalui web atau bisa diunduh dari Play Store dan App Store. Yang kedua, menjamin keamanan data informasi pasien terlindungi dari akses yang tidak sah. Ada project participant, ada titel dan nama. Yang titel investor, project manager, finance manager. Team member ada front end developer, back end developer, dan QA engineer. Available resource budget 7.700.000. Testing environment, fungsional testing, keamanan data, dan UAT testing. Ada milestones, status, data, dan deadline. Status wawancara klien, data tanggal 8/10/2024, deadline tanggal 15/10/2024. Ada build system tanggal 15/10/2024, deadline-nya tanggal 15/1/2025. Ada potential risks. Yang pertama, tim mungkin tidak memenuhi tenggat waktu pengerjaan. Yang kedua, tim mungkin kehabisan anggaran karena panjang waktu pengujian atau pengembangan yang lain. Ada project scope solution. Yang pertama, penambahan fitur baru pada aplikasi. Yang kedua, penambahan jadwal dokter. Yang terakhir ada approval, title, dan name. Investor ada Tiara Rahmawati, signature. Project manager ada Ahmad Iqbal Arbani, signature. Finance manager ada Widya Safia, signature. Dan data tanggal 8/10/2024. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data pasien. Kedua, mengurangi risiko kehilangan data pasien tersimpan secara digital. Yang ketiga, memungkinkan penyimpanan data pasien dalam jangka panjang. Yang keempat, memfasilitasi analisis data untuk perbaikan layanan kesehatan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Membutuhkan pelatihan staf untuk mengoperasikan sistem baru. Yang kedua, memerlukan biaya awal yang tinggi untuk implementasi. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi berisiko jika terjadi gangguan sistem. Yang keempat, biaya pemeliharaan yang berkelanjutan. Sistem memerlukan pembaruan perangkat lunak dan pemeliharaan rutin yang menambah biaya operasional. Kemudian, opportunities atau peluang. Yang pertama, potensi meningkatkan kepuasan pasien dengan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Kemudian dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem penjadwalan atau manajemen farmasi. Kemudian meningkatkan reputasi klinik melalui digitalisasi dan modernisasi layanan. Yang keempat, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan lain memudahkan rujukan dan perawatan lanjut pasien. Yang terakhir, threats ancaman. Yang pertama, adanya risiko kebocoran data pasien dan masalah privasi. Yang kedua, regulasi dan kepatuhan hukum. Adanya regulasi ketat terkait privasi data pasien yang harus dipatuhi dan diperbarui seiring waktu. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk bersaing dengan klinik yang memiliki sistem teknologi lebih maju. Dan yang terakhir, biaya perawatan dan pembaruan sistem yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Work breakdown structure. Rekam medis elektronik Mutiara Visio. Di situ ada Ahmad Iqbal Albani sebagai project manager, Widya Sylvia sebagai data analyst, Fauzi Rahmat Saputra sebagai front end, Bintang Andre Pratama sebagai back end, Fadli Hafiz Siddiq sebagai quality assurance. Oke, jadi Ahmad Iqbal Albani dulu. Jadi di situ ada perencanaan proyek, pengelolaan tim dan komunikasi, pengelolaan risiko, dan penutup proyek. Jadi di perencanaan proyek ada identifikasi dan analis stakeholder, penyusunan requirement FR dan NFR, penyusunan timeline proyek, estimasi anggaran. Kemudian di pengelolaan tim dan komunikasi ada pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi antar tim, pelaporan kemajuan proyek. Kemudian pengelolaan risiko, ada identifikasi risiko proyek, penyusunan rencana mitigasi. Yang terakhir, di project manager ada penutup proyek, yaitu review dan evaluasi akhir proyek dan serah terima proyek. Kemudian lanjut bagian data analysis. Di situ ada pengumpulan dan pemrosesan data, pengolahan data, dan visualisasi data. Di pengumpulan dan pemrosesan data sendiri ada data pasien, riwayat, jenis terapi, durasi, dan hasil. Kemudian data operasional, jumlah kunjungan, pasien, pendapatan, kinerja karyawan. Kemudian data pasar, tren pasar, fisioterapi, dan kompetitor. Kemudian selanjutnya di bagian pengolahan data, membersihkan data, duplikat, tidak konsisten. Kemudian analisis deskriptif, menghitung statistik. Kemudian yang terakhir di bagian visualisasi data, yaitu membuat dashboard interaktif dan menyediakan insight dan rekomendasi. Kemudian lanjut di bagian front end. Di situ ada desain UI UX, ada pengembangan front end dan pengujian dan pemeliharaan. Di desain UI UX ada wireframe dan mockup UI dan implementasi desain UI. Di bagian pengembangan front end ada halaman login, registrasi dan dashboard. Kemudian interaksi dengan API backend, responsivitas aplikasi, pengujian dan pemeliharaan, pengujian unit pada komponen UI, dan dokumentasi dan bug fixing.
Di bagian backend ada pengembangan sistem informasi klinik, integrasi dan pengamanan data, pemeliharaan sistem. Di pengembangan sistem informasi klinik, ada database menyimpan data pasien, jadwal terapi, rekam medis, peralatan, dan data keuangan. Kemudian menulis kode penjadwalan terapi, perhitungan biaya, dan manajemen penggunaan. Kemudian implementasi API atau Application Programming Interface. Kemudian di bagian integrasi dan pengembangan data, ada enskripsi data, kontrol akses, backup data, dan sistem pembayaran. Kemudian di bagian pemeliharaan sistem, ada perbaikan bug, update sistem, dan skalabilitas. Kemudian di bagian terakhir, di bagian quality assurance, yaitu ada perancangan pengujian aplikasi, pelaporan, dan dokumentasi. Untuk perancangan pengujian, ada membuat rencana pengujian aplikasi sendiri, ada pengujian fungsionalitas, kinerja, usability, dan integrasi, serta pengujian keamanan, aksesibilitas, dan kompatibilitas. Kemudian di bagian pelaporan dan dokumentasi, ada dokumentasi bug, kolaborasi dengan developer, pengujian penerimaan pengguna atau UAT, dan terakhir di bagian pelaporan dan dokumentasi yaitu monitoring kinerja. Kemudian lanjut bagian responsibility metric. Di responsibility metric kita memakai istilah A, W, dan C. Untuk A sendiri itu formally exit, W write atau responsible for, di C yaitu contribute atau review. Jadi di sini di artifact itu ada vision, use case model, use case specification, use case realization, front end development, backend development, data analysis and reporting, testing and QA, dan deployment. Jadi itu adalah bagian daripada artifact. Jadi di situ ada untuk menentukan istilah tadi A, W, dan C. Di situ kita meletakkan project owner, project manager, front end developer, back end developer, data analyst, dan QA tester. Untuk vision sendiri itu project ownernya A, project manajernya C, front end developernya tidak ada, back end developer tidak ada, data analyst tidak ada, QA-nya tidak ada. Jadi kemudian langsung yang kedua, use case model, project ownernya A, project manajernya C. Kemudian lanjut ke use case specification, project ownernya A, project manajernya C, kemudian QA tester atau testernya C. Kemudian lanjut ke use case realization, front end development. Di situ tertera project manager A, front end developer W, back end developer W, data analyst W, QA atau tester C. Lanjut kita di bagian backend development, data analysis and reporting. Ada di bagian backend developer itu W, data analysis W. Kemudian lanjut di bagian testing and QA. Di situ tertera hanya QA atau tester yaitu W, write atau responsible for. Lanjut di bagian terakhir artifact yaitu deployment. Di bagian project manager itu A, front end development C, backend developer C, kemudian di QA atau testernya W. Kemudian akan lanjut pada teman saya. Baik, untuk yang bagian Gantt chart-nya, di sini start date-nya dimulai dari tanggal 1 Oktober 2024 dan end date-nya berakhir di tanggal 31 Januari 2025. Kurang lebih 4 bulan. Di sini ada atribut yaitu WBS number, kegiatan, dan juga status. Yaitu di sini ada WBS-nya 1 project manager dan juga penanggung jawab, data analyst front end, back end, dan quality assurance. Untuk statusnya di sini ada complete, WIP, dan pending. Untuk timeline-nya sendiri bisa dilihat di sini, pengerjaannya masing-masing seminggu. Kurang lebih untuk Gantt chart-nya
kayak gini aja. Baik, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk perkiraan perancangan pembiayaan, kira-kira dibagi dalam beberapa stage dari front-end development, back-end development, manajemen proyek, dan QA testing. Dengan total biaya yang sudah tertera pada tabel perencanaan biaya. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perancangan proyek rekam medis elektronik klinik Mutiara Visio. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.